Yang pertama, saya akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan oleh gubernur-gubernur yang sebelumnya. Salah satunya adalah monorail yang sudah 21 tahun. Yang kedua, Rumah Sakit Sumber Waras mulai kita bangun di tahun ini. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan taman-taman dan juga mural-mural di Jakarta yang kurang lebih tamannya ada 300 taman walaupun kecil-kecil. Kelanjutan dari Pasum Pasos yang kemudian saya izinkan untuk dikerjasamakan dengan CSR, dengan swasta, bahkan dengan pribadi. Jadi sekarang boleh taman misalnya di Menteng, seseorang yang kemudian berpartisipasi dan menamakan taman itu Taman Unilubis misalnya Mbak Uni ya. Okay. Dan itu ternyata jadi kayak adopsi ya? Iya, ternyata yang memberikan apresiasi dan respon itu luar biasa. Dan beberapa taman yang akan diresmikan itu adalah taman partisipasi betul-betul masyarakat. Banjir sebenarnya tekanannya masih terjadi, tetapi memang kita sekarang ini kan lebih bersiap-siap. Kita melakukan modifikasi cuaca, kemudian pompa yang kurang lebih 1.200 pompa kita persiapkan. Kemarin sebenarnya curah hujannya tinggi, tetapi kita lakukan modifikasi dan kita pompa Karena nggak banjir, jadi pada nggak perlu perhatian ya masyarakat. Dianggap biasa-biasa aja, padahal kita yang menangani. Untuk transportasi publik tetap sesuai target di tahun 2030 mudah-mudahan bis Transjakarta kurang lebih 10.000 itu sudah elektrik semua. Dan kalau itu bisa dilakukan maka persoalan emisinya memang turun secara signifikan dan saya akan mengkampanyekan orang untuk menaiki transportasi publik yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Karena sekarang ini sudah terkoneksi cukup baik, sudah 92% terhubung. Perlindungan sosialnya tinggi banget di Jakarta ini. Ada yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya 707.520.000 siswa. KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 16.000 lebih. Kemudian juga program pemutihan ijazah, sehingga dengan demikian untuk urusan pendidikan siapapun tercover dari itu. Dan juga untuk keluarga yang tidak mampu, perlindungan kesehatan karena Jakarta ini punya 31 rumah sakit, 44 puskesmas pada tingkat kecamatan dan 267 puskesmas pada tingkat kelurahan, puskesmas pembantu. Itulah yang membuat siapapun yang sakit di Jakarta itu ada jaminannya dan kita punya pasukan putih yang proaktif untuk disabilitas dan juga untuk lansia. Dan juga mungkin hanya di Jakarta sekarang ada yang namanya job trainer untuk disabilitas.